Kemudian ada salah satu kasus di Solo, ada 3 kader PDIP yang nyebrang Mbak Puan ke PSI. Nah itu tanggapan dari DPP gimana? Kedua, kalau kemudian seseorang atau 3 orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja. Ya kalau dibilang kenal dengan beliau ya, Mas Kaisang kenal, Mas Gibran kenal, tapi enggak juga sih. Ya karena kedekatan saya menganggap partai PSI partai yang muda ya. Partai yang sebelumnya kan memang diisi tokoh yang senior-senior, apalagi baca berita kemarin saya bukan siapa-siapa. Ya sudah, siapa tahu di partai yang akan datang saya bisa berbuat lebih dan malah takut ini ya, jangan-jangan saya malah membebani PSI ini karena dianggap bukan siapa-siapa. Mas tadi kan sudah mengajukan surat tertulis untuk pengunduran diri, itu tepatnya kapan Mas? Dan seperti apa respon dari DPC PDIP? Surat kalau nggak salah saya kirim 14 Juli. Ya, saya kirim langsung ke kantor DPC. Setelah terkirim saya juga membangun komunikasi via WA dengan Pak Ketua. Kemudian sempat ditelepon, ditanyakan, saya jawab. Saya telah menyampaikan WA tadi Pak, juga surat. Kemudian sudah dijawab yang bahasanya kurang lebih nggih sami-sami. Jadi saya rasa nggak ada isu sih waktu itu. Kalau untuk KTA juga sudah diserahkan atau tidak? Enggak ya, KTA itu kan bukan masalah diserahkan atau tidak ya. KTA itu kan lupa aja nyimpennya di mana. Makanya kenapa saya bersurat ya untuk menegaskan saja. Karena ketika KTA-nya nggak ada, saya masih ingat kok KTA-nya ada mulai model tahun 2004 sampai yang sekarang juga berubah kok modelnya. PSI partai yang terbuka ya, apalagi sekarang isinya anak-anak muda yang pemikirannya itu biasanya out of the box. Dan mungkin di sana saya melihat ini sepemikiran dengan saya lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di otak saya untuk bisa gimana sih caranya anak muda itu supaya lebih bisa melek politik, mereka lebih bisa melihat politik itu lebih dalam, tidak hanya sebatas politik itu adalah perebutan kekuasaan dan bla bla bla, tidak seperti itu. Jadi lebih pada persamaan pandangan aja untuk kan teman-teman juga tahu bahwa sekarang pemilihnya itu kan lebih banyak ke anak-anak muda. Jadi menurut saya itu yang lebih ke saya banget lah kalau bahasa anak sekarang. Untuk pengunduran diri dari partai sebelumnya seperti apa? Secara resmi kalau bersurat? Secara resmi bersurat, saya sampai dengan detik ini saya belum bersurat. Karena melihat dan membaca statement dari para pengurus DPC yang kemarin bahwa sebenarnya saya itu sudah dipecat. Ya sudah, kalau sudah dipecat sebenarnya ya sudah, berarti kan menjadi hak kami untuk memilih rumah mana atau partai mana yang menjadi pilihan kami atau pilihan saya gitu. Tapi kenapa ini selalu masih dipermasalahkan sampai dengan hari ini? Kalau sudah dipecat ya sudah kan sebenarnya. Tapi kalau memang harus menuntut bersurat ya nanti saya akan bersurat. Tapi sampai dengan detik ini saya belum bersurat. Jadi begini, jadi alasan yang mendasar saya akhirnya berlabuh ke PSI itu intinya bahwa saya masih pengen berkontribusi mewarnai perpolitikan khususnya di Kota Surakarta. Jadi itu yang mendasari. Dan yang kedua, bahwa di dalam lingkaran sudah tidak dianggap, dalam lingkaran sudah tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah diajak berbicara, sudah bahkan mereka sudah statement bahwa Wawanto itu sudah bukan siapa-siapa, tidak mempunyai pengaruh apapun. Nah, kalau di internal sudah tidak dianggap, emas pun yang saya lakukan ya dianggap telek dan begitu. Rasa seneng itu emas dianggap telek lencong kan begitu. Nah, itu yang mendasari bahwa saya akhirnya berlabuh ke PSI. Pak Wanto apa benci sama PDI Perjuangan? Oh enggak. Saya itu sangat
mencintai PDI Perjuangan. Buktinya apa? Bahwa Wawanto itu cinta sama PDI Perjuangan dan militan PDI Perjuangan. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.